Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali pada pembelajaran yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, insya Allah dipermudah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baiklah, dengan gitu, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak dengan judul Berakhlak Terpuji dalam Pergaulan Remaja. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui mengenai akhlak terpuji dalam pergaulan remaja? Sekali lagi, sebelum kita memulai, apa yang kalian ketahui mengenai akhlak terpuji dalam pergaulan remaja? Tentunya kalian sudah membaca ya sebelumnya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memaparkan mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi, tujuan kita mempelajari materi ini, yang pertama, menjelaskan pengertian berakhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Tentu saja yang pertama, nanti kita akan mempelajari apa sih pengertian pergaulan remaja dan pengertian berakhlak terpuji. Yang kedua, menjelaskan bentuk perilaku akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Dan yang ketiga, menjelaskan tata cara pergaulan remaja yang baik menurut agama Islam. Tentu saja dalam Islam diatur akan hal itu. Apakah bisa dipahami apa tujuan kita mempelajari akidah akhlak ini? Baiklah, next. Dan uraikan pendapat kalian, apa sih makna dari gambar tersebut yang berhubungan dengan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja? Baiklah, sekali lagi, amati gambar berikut dan uraikan pendapat kalian yang berhubungan dengan pergaulan seorang remaja. Kita perhatikan baik-baik ya. Di sini ada segerombolan geng motor yang sedang menyerang satu orang laki-laki, entah itu temannya ataupun itu musuhnya. Yang pastinya mereka sedang berkelahi. Nah, hubungkan gambar tersebut dengan pergaulan remaja pada zaman sekarang. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa mereka melakukan hal tersebut? Dan yang kedua, bagaimana cara menanggulangi atau menghindari hal tersebut agar tidak terjadi kembali? Bisa dipahami? Baiklah, alhamdulillah. Selanjutnya, kita memasuki materi terlebih dahulu. Setelah itu, insya Allah kalian bisa menjawab pertanyaan yang tadi Ibu utarakan. Setuju? Baiklah, terima kasih. Kita memasuki materi yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian. Nah, pengertian berakhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Di sini terdapat beberapa kata ya. Yang pertama, akhlak. Yang kedua, akhlak terpuji. Yang ketiga, pergaulan. Dan yang keempat, remaja. Yang pertama yaitu akhlak. Akhlak di sini berasal dari bahasa Arab yaitu khulukun, yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan untuk akhlak terpuji atau akhlakul karimah ialah suatu sifat, watak, perangai, atau perilaku baik yang luhur yang bersumber dari nilai-nilai akhlak dalam agama Islam. Sampai sini apakah bisa dipahami? Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu pergaulan remaja. Nah, di sini terdapat dua kata ya, pergaulan dan remaja. Yang pertama yaitu pergaulan. Nah, pergaulan di sini merupakan suatu interaksi antara satu dengan yang lainnya yang tidak dibatasi oleh sesuatu apapun. Nah, di sini kita garis bawahi ya, tidak dibatasi oleh suatu apapun. Nah, di sini berarti pergaulan itu sangat luas. Bisa saja pergaulannya itu baik atau buruk. Nah, maksud tidak dibatasinya itu, pergaulan di sini tidak dibatasi baik itu umur, baik, buruk, ataupun yang lain sebagainya. Sampai sini, apakah bisa dipahami? Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu remaja. Nah, remaja di sini berarti masa peralihan, Bu.
Kenapa sih remaja ini merupakan masa peralihan? Oke, kita diskusikan bersama ya. Di sini merupakan masa peralihan karena remaja ini sudah tidak lagi di masa anak-anak, tetapi belum memasuki masa dewasa. Ini juga berarti bahwa remaja ini terdapat di antara masa anak-anak dan masa dewasa. Sampai sini, apakah bisa dipahami? Baik. Nah, seperti kita lihat, seperti kita perhatikan pada zaman sekarang, remaja ini sangat rentan dan selalu ingin coba-coba serta mempunyai rasa ingin tahu yang begitu besar. Oleh karena itu, remaja ini perlu adanya perhatian dan kesadaran. Kesadarannya itu terdapat pada diri kalian masing-masing. Khususnya kalian sedang pada masa remaja. Tetapi, keluarga dan masyarakat juga perlu membantu akan perkembangan seorang remaja itu. Salah satunya dengan mengontrol perilaku mereka. Sampai sini, apakah bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk perilaku akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, tentu saja di sini terdapat beberapa bentuk perilaku yang ada dalam pergaulan seorang remaja. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ta'aruf. Apakah kalian tahu apa itu arti ta'aruf? Ya, ini jelas sekali ya. Ibu yakin kalian pasti tahu apa arti ta'aruf. Nah, ta'aruf ini artinya saling mengenal. Oke, pertanyaannya, apa jadinya jika seseorang tidak saling mengenal kepada orang lain? Apakah mungkin mereka akan saling menyapa? Atau mungkin mereka akan saling menolong, memperhatikan, bahkan saling membantu? Ataukah mungkin mereka dapat mempererat tali silaturahmi? Jawabannya tentu tidak bisa. Nah, begitulah ternyata ta'aruf ini atau saling mengenal ini menjadi salah satu yang sangat wajib ketika kita keluar untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, dengan ta'aruflah kita dapat membedakan sikap-sikap mereka, sifat mereka, kesukaan mereka, watak mereka, agama mereka, bahkan ciri khas yang ada pada diri mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Memasuki poin kedua yaitu tafahum. Nah, tafahum di sini berarti saling memahami. Nah, inilah bagian terpenting dalam sebuah pergaulan remaja. Dengan memahami, kita semua dapat memilih dan memilah siapa yang pantas atau siapa yang seharusnya kita pilih sebagai teman. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa di dunia ini ada saja yang baik dan ada saja yang kurang baik. Sampai sini apakah bisa dipahami? Oke, apakah kalian masih ingat dengan istilah yang mengatakan bergaul dengan orang yang soleh ibarat bergaul dengan penjual minyak wangi yang selalu memberikan aroma yang wangi setiap kita bersama mereka. Sedangkan apabila kita bergaul dengan orang yang jahat, itu ibaratkan bergaul dengan tukang pandai besi yang akan memberikan bau asap. Sampai sini, apakah bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya yaitu ta'awun. Apakah di sini ada yang tahu apa itu arti ta'awun? Ya, benar sekali. Ta'awun artinya tolong-menolong. Nah, setelah kita dapat memahami, mengenal, rasanya tidak cukup apabila kita tidak bisa saling tolong-menolong. Nah, karena itulah sesungguhnya dengan inilah akan menumbuhkan rasa cinta kita. Bahkan dalam Islam pun sangat menganjurkan untuk umatnya dalam tolong-menolong. Tentunya tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sampai sini sudah dapat dipahami? Baiklah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Nah, selanjutnya yaitu tasamuh dan toleransi. Nah, tasamuh di sini berarti lapang dada, sedangkan toleransi yaitu saling menghargai. Nah, di sini bisa dicontohkan ya, kita menghargai teman kita menghargai
tetangga kita ataupun kita menghargai orang lain yang mungkin belum kita kenal. Nah, di sini kita sebagai umat Islam harus mampu bertoleransi dan bertasamuh. Sampai sini bisa dipahami juga? Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu jujur dan adil. Nah, di sini terdapat dua kata, yaitu jujur dan adil. Untuk jujur ini berarti mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya atau sesuai dengan faktanya. Sedangkan untuk adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak memihak satu pihak dan tidak memberatkan pihak yang lain. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat. Selanjutnya yaitu amanah dan menepati janji. Nah, di sini juga terdapat dua kata, yaitu amanah dan menepati janji. Amanah di sini yaitu sesuatu yang dipercayakan orang lain kepada kita, baik itu keluarga, teman, saudara, ataupun orang lain. Sedangkan untuk menepati janji yaitu di mana kita memiliki janji kepada orang lain, maka kita harus menepatinya. Sebab berjanjinya kita kepada orang lain berarti kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami? Baiklah, selanjutnya yaitu tata cara pergaulan remaja yang baik menurut Islam. Islam telah mengatur tata cara pergaulan yang baik atau berakhlakul karimah yang dilandaskan oleh nilai-nilai agama Islam. Tata caranya meliputi yang pertama, yaitu mengucapkan salam. Ucapan salam ini termasuk ke dalam doa. Apabila kita mengucapkan salam, berarti kita telah mendoakan orang yang bertemu dengan kita. Dan hukum menjawab salam adalah wajib. Poin selanjutnya yaitu meminta izin ketika meminjam sesuatu. Nah, ini sering kita abaikan ya. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa ketika kita meminjam sesuatu barang apapun, kita harus meminta izin kepada pemiliknya, karena itu bukan hak kita. Selanjutnya yaitu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, ini jelas sekali terhadap orang yang lebih tua daripada kita seharusnya menghormati mereka. Dan terhadap orang yang lebih muda terhadap kita harus menyayangi, menuntun, bahkan membimbing mereka ke jalan yang benar. Nah, selanjutnya yaitu bersikap santun dan tidak sombong. Ini jelas sekali bahwa kita sebagai umat Islam dilarang untuk sombong. Tapi kita harus bersikap santun. Karena Allah tidak menyukai orang sombong, tetapi menyukai orang yang santun. Dan yang terakhir, kita tidak boleh saling menghina. Dalam agama Islam, dilarang akan menghina orang lain. Karena pada hakikatnya setiap orang itu mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing yang perlu kita syukuri. Maka dari itu, kita harus menjaga perasaan orang lain untuk tidak menghina orang lain. Sampai sini apakah bisa dipahami? Baiklah, kita kembali ke gambar yang tadi. Setelah kita mempelajari materi dari awal, dari pengertian, bentuk, dan tata cara, kita menguraikan kembali gambar yang tadi di awal. Apakah ada yang mampu? Apakah ada yang tahu apa maksud gambar tersebut? Oke, baik. Untuk menjawab dua pertanyaan tadi, mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana cara menghindarinya agar tidak terjadi kembali, Ibu jadikan itu sebagai tugas. Dan harap tugas itu bisa dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Sampai sini bisa dipahami? Baiklah. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapati bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa dijadikan suatu pembelajaran yang akan membawa kita lebih baik lagi. Untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.